Shalom sahabatku, terima kasih sudah memberikan beberapa menit untuk dirimu hari ini. Mari kita masuk ke ruang yang aman, ruang yang lembut, tenang, dan bebas penilaian manusia. Di sini engkau tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu menahan apa yang pernah begitu berat. Hari ini, biarkan Tuhan menyentuh dan menyembuhkan sebuah luka yang banyak dibawa oleh pria, tetapi jarang mereka ceritakan, yaitu luka karena perceraian orang tua. Setiap keluarga memiliki kisahnya sendiri. Ada yang melihat ibunya pergi, ada yang melihat ayahnya tidak pernah kembali, ada yang tinggal bergilir di dua rumah, ada yang tidak pernah mendapatkan jawaban mengapa semuanya runtuh, dan ada yang menjadi dewasa sebelum waktunya di tengah suara pertengkaran yang tidak pernah tenang. Sebagai anak laki-laki, mungkin engkau tidak mengerti seluruh ceritanya. Mungkin engkau tidak mengerti seluruh kisah. Yang engkau tahu hanyalah hidupmu berubah. Dan perubahan itu terlalu besar untuk ditanggung seorang anak kecil atau seorang laki-laki muda. Pria jarang diberi ruang untuk mengakui kehilangan. Sebagai anak laki-laki atau pria muda, engkau mungkin tidak mengerti seluruh kisah. Engkau mungkin tidak mengerti seluruh kisah yang terjadi. Yang engkau tahu hanya hidupmu berubah. Dan perubahan itu terlalu besar untuk ditanggung seorang anak muda. Sementara pria jarang diberi ruang untuk mengakui kehilangan. Pria jarang diajak untuk membicarakan rasa takut. Pria jarang ditanya bagaimana perasaanmu pada waktu itu. Tetapi luka-luka kecil itu tetap hidup. Takut ditinggalkan, takut konflik, takut gagal membangun keluarga. Tidak percaya bahwa cinta bisa bertahan. Dan merasa harus selalu baik-baik saja. Tidak tahu bagaimana membedakan cinta yang aman dan cinta yang melukai. Dan terkadang takut menikah karena takut mengulang sejarah yang terjadi pada orang tuanya. Jika sebagian dari yang saya sampaikan itu menggambarkan dirimu, dengarkan baik-baik. Tidak ada yang salah denganmu. Perceraian orang tuamu bukan identitasmu, bukan gambaran masa depanmu, dan bukan warisan yang harus engkau ulang. Alkitab berkata dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Ayat ini tidak menyalahkan siapapun. Ayat ini mengangkat engkau dan berkata, engkau tidak ditinggalkan. Engkau disambut dan dipulihkan. Engkau tidak sendirian. Sekarang mari kita berjalan lebih dalam. Bayangkan sebuah ruang sunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang perlu engkau jelaskan. Tidak ada yang harus engkau sembunyikan. Tuhan melihatmu ketika rumahmu retak. Ia melihat saat engkau berusaha tampak kuat. Ia melihatmu ketika mengangkat beban yang terlalu berat. Ia melihatmu ketika engkau mengangkat beban yang terlalu berat untuk usia kecilmu. Dan ia berkata, aku melihatmu, aku mendengar hatimu, aku menyambutmu. Sekarang ambil buku jurnalmu, atau kalau kau tidak membawa buku, renungkan dan jawab di dalam hatimu. Dengan jujur, tulis perlahan
tanpa penilaian. Yang pertama, ingatan apa dari perceraian atau konflik orang tuamu yang paling membekas hingga hari ini? Yang paling membekas, pilih satu yang paling jujur. Yang kedua, bagian mana darimu yang paling terluka karena perpisahan itu? Apakah rasa amanmu, kepercayaanmu, atau kemampuanmu untuk mencintai? Atau keberanian untuk mencintai? Yang ketiga, jika Tuhan duduk di hadapanmu hari ini, dan sesungguhnya Tuhan hadir bersamamu, bagian mana dari masa kecilmu yang ingin engkau letakkan ke tangannya? Renungkan saudaraku, bila perlu kembalilah mengulangi 3 pertanyaan refleksi ini dan jawab dengan jujur dan renungkan dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, Aba Bapa yang mengasihimu. Selanjutnya, sahabatku, apapun yang muncul melalui journaling tadi ketika engkau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah suatu kelemahan. Sahabatku, apapun yang muncul melalui journaling ketika engkau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, sahabatku, apapun yang muncul melalui journaling ketika engkau menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, itu bukan kelemahan, tetapi pintu menuju pemulihan. Sekarang dengarkan kebenaran ini sebagai pengganti trauma masa kecilmu. Yehezkiel 18 ayat 20 mencatat bahwa anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya. Jadi engkau tidak akan mengulang sejarah keluargamu. Katakan dengan yakin, aku tidak akan mengulang kegagalan orang tuaku. Kemudian di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 tertulis bahwa Tuhan memberikan roh keberanian, bukan ketakutan. Oleh sebab itu mari ucapkan, aku menerima kekuatan, kasih, dan pikiran yang sehat dari Tuhan. Di dalam Mazmur 147 ayat 3 tertulis bahwa Tuhan menyembuhkan hati yang pernah retak. Tuhan di dalam Mazmur 147 ayat 3 menyatakan bahwa Tuhan menyembuhkan hati yang pernah retak. Oleh sebab itu, mari ucapkan, Tuhan yang membalut dan menyembuhkan aku dari luka masa kecilku. Di dalam Mazmur 27 ayat 10, sudah jelas tadi juga saya sudah ucapkan. Sudah di dalam Mazmur 27 ayat 10, seperti yang kita dengar di awal tadi, engkau tidak ditinggalkan. Oleh sebab itu, mari ucapkan, aku disambut dan dipilih oleh Tuhan. Selanjutnya, Yesaya 43 ayat 19 jelas menggambarkan bahwa masa depanmu tidak akan sama seperti masa lalumu. Mari ucapkan, Tuhan membuat hal yang baru di dalam hidupku. 1 Yohanes 4 ayat 18 menyatakan, sahabatku, apapun yang muncul dalam journaling tadi, entah air mata, kemarahan, kebingungan, atau keheningan, atau reaksi apapun, itu bukan kelemahan. Tetapi
Itu adalah tanda bahwa hatimu sedang jujur. Dan kejujuran adalah awal dari pemulihan. Sekarang, biarkan firman Tuhan menyentuh bagian terdalam dari jiwamu. Bukan sebagai teori, tetapi sebagai obat, sebagai pelukan, sebagai kebenaran yang menggantikan trauma masa kecilmu. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Sekarang tarik nafasmu perlahan dan izinkan kata-kata ini mengalir, menyegarkan dan memulihkan hati dan kehidupanmu. Yang pertama, engkau tidak terikat pada sejarah keluargamu. Yesaya 18 ayat 20 berkata bahwa anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya. Jadi, percayalah dengan iman bahwa engkau tidak akan mengulang kegagalan orang tuamu. Dan engkau akan berjalan di jalur yang baru bersama Tuhan. Biarkan kebenaran ini melepaskan beban yang tidak pernah Tuhan minta untuk engkau pikul. Yang kedua, yakinlah bahwa Tuhan tidak mewariskan ketakutan kepadamu. Tercatat dalam 2 Timotius 1 ayat 7 bahwa Allah memberikan roh keberanian. Tercatat dalam 2 Timotius 1 ayat 7 bahwa Allah memberikan roh keberanian, kasih dan pikiran yang sehat. Oleh sebab itu, biarlah engkau terima keberanian yang baru, pikiran yang sehat dan kasih yang menenangkan jiwamu. Biarkan ketakutan masa kecil perlahan meleleh di dalam kehangatan kasih Tuhan. Yang ketiga, Tuhan sendiri yang membalut luka yang pernah retak. Seperti tercatat dalam Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi, percayalah. Tuhan sedang membalut bagian hatimu yang paling terluka. Dan tidak ada luka yang terlalu dalam bagi Dia. Yang ketiga, Tuhan sendiri yang membalut luka yang pernah retak. Seperti tertulis dalam Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Biarkan kasih Bapa menyentuh ruang yang dulu paling engkau lindungi. Dan ingatlah, Tuhan sedang membalut bagian hatimu yang paling terluka. Tidak ada luka yang terlalu dalam bagi Dia. Yang keempat, engkau tidak pernah ditinggalkan. Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Biarkan kehadiran Bapa Surgawi menggantikan rasa ditinggalkan oleh ayah atau ibu. Biarlah engkau percaya bahwa engkau disambut, diterima, dipilih oleh Tuhan, dan engkau tidak sendirian. Yang kelima, masa depanmu tidak akan seperti masa lalumu. Seperti tertulis dalam Yesaya 43 ayat 19, bahwa Tuhan membuat sesuatu yang baru. Jadi biarkan harapanmu kembali tumbuh. Sekalipun pelan, tetapi pasti. Tuhan sendiri yang akan membuka jalan baru bagimu. Dan masa depanmu tidak akan memakai pola luka lama. Yang keenam, engkau dapat mencintai tanpa takut kehilangan. 1 Yohanes 4 ayat 18 mencatat bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Oleh sebab itu, biarkan kasih Tuhan masuk ke ruang yang dulu penuh ketakutan. Kasih Tuhan mampu mengusir ketakutanmu. Kasih Tuhan
membebaskan hatimu untuk bisa mencintai dan dicintai. Yang ketujuh, engkau dapat membangun keluarga yang sehat. Amsal 24 ayat 3 berkata, dengan hikmat. Amsal 24 ayat 3 berkata, dengan hikmat rumah dibangun. Biarkanlah imanmu membentuk fondasi baru yang lebih kuat daripada sejarah keluargamu. Karena dengan hikmat Tuhan, engkau akan membangun rumah yang stabil dan penuh kasih. Saudaraku, firman Tuhan hidup dan berkuasa. Itu tadi bukan sekedar perkataan kosong, tetapi biarkan firman Tuhan yang hidup, berkarya, dan mulai bekerja dalam kehidupanmu. Sekarang, mari letakkan tanganmu di dada, tarik nafasmu lembut, dan kita akan melakukan aktivasi profetik dan deklarasi iman. Bersama saya ucapkan, Tuhan, aku menyerahkan luka karena perceraian orang tua. Bangunlah rumah yang baru dalam jiwaku, rumah yang aman, kuat, dan dipenuhi damai. Tuhan, aku buka ruang dalam hatiku. Sentuhlah tempat yang belum pulih. Bangkitkan jati diriku yang Engkau rancangkan, bukan yang dibentuk oleh luka. Tuhan, kasih-Mu menyapu trauma masa kecilku, menghapus kekecewaan lama, dan membentuk aku menjadi pribadi yang pulih. Kasih Tuhan menyapu semua trauma dan kekecewaanku. Dia memberikan aku hati yang baru, hati yang dipenuhi kasih-Nya, sehingga aku mampu memberi, menerima, dan mengasihi. Biarkan kebenaran ini meresap jauh ke dalam hatimu. Dan untuk mengakhiri, izinkan saya berdoa. Tuhan, dan sebelum mengakhiri, izinkan saya berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap bagian hati yang Engkau sentuh hari ini. Terima kasih karena Kau hadir di tempat di mana rumah pernah runtuh. Kami bersyukur karena Engkau sedang membangun sesuatu yang baru dalam hidup pria ini. Kunci pemulihan ini ada di dalam hatinya. Teguhkan langkahnya, biarkan ia berjalan sebagai pria yang Engkau bangun sendiri. Bukan bayangan dari masa lalu, tetapi rancangan yang kuat, sehat, dan utuh. Di dalam nama-Mu Yesus. Amin. Sahabatku, terima kasih. Sahabatku, terima kasih sudah membuka ruang hatimu hari ini. Pemulihan adalah perjalanan, dan engkau tidak berjalan sendiri. Besok kita akan masuk ke bagian lain yang menunggu disentuh oleh Tuhan. Sampai jumpa, dan Tuhan menyertaimu. Amin.